Assalamualaikum seluruh sana PTR dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita di PTR Podcast. Dan oh ya, perkenalan dulu ya. Bersama saya Bunga Bangke, sebut saja Bunga, dan rekan saya. Saya Baim selalu siang mama, biasa disebut Baim. Dan saya Zainuddin, biasa dipanggil Zain. Oke, dan sebelum kita Betul pada puasa nggak? Alhamdulillah, insya Allah ya. Nggak kerasa ya? Sekarang masih. Nggak kerasa 15 hari lagi Lebaran. Iya. Ya waktu podcast ini direkam ini udah puasa ke-15 nih ya guys. Iya benar. Dan sebelum kita tetap bakal ada bintang tamu keren pada podcast hari ini. Tapi sebelum kita mengundang dan menelpon ya, kita ngobrol dulu nih teman-teman, gimana nih puasanya, lancar? Ya udah dibahas. Udah ya, insya Allah lancar ya. Teman-temannya lagi dengerin gitu. Teman-teman, Siapa jawab bentuk jawab lancar. Lancar ya. Lancar bang. Teman-teman saya yakin lancar. Pura-puranya jadi netizen ya. Oke. Dan kita nih tahun ini bisa dibilang ada double Masalah. double ya bisa dibilang seperti itu ya. Masa kita selain puasa yang bikin kita susah olahraga, dan kita juga lagi pandemi nih. Akhirnya beberapa dari kita ada yang ikut event juga gagal nih. Kemarin kita harusnya ikut yang di Pekanbaru ya, yang Jungle Run, tapi gagal nih gara-gara pandemi. Dan yang terbaru itu kemarin event yang di Pulau Dewata. Iya, itu juga gagal. Baru diumumkan gagal. Itu udah fix kayaknya. Itu nggak cuma berdampak pada kita ya, kayaknya itu berdampak pada pelaku event, yang mempelari juga. Cuma yang jual-jual kaos juga kayaknya terdampak juga ya. Iya, ngomong-ngomong pelaku event nih, sekarang kebetulan kita juga punya bintang tamu yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Nah, itu ada dong. Kebetulan. Jadi karena ya itu pandemi ini nggak cuma berpengaruh pada yang ikut event, para pendiri, maksudnya yang buat event juga terpengaruh, pelakunya juga terpengaruh. Makanya hari ini kita hadirkan seseorang yang dari Beyond Run. Buat teman-teman yang udah sering dengar, Beyond Run itu salah satu bisa dibilang platform pendukung event ya, event lari. Kayaknya itu juga punya dampak yang besar ya terhadap Beyond Run. Kayaknya banyak event-event yang batal gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita coba menghubungi narasumber kita pada hari ini. Halo Bang Ican. Oke Bang, boleh perkenalan diri dulu Bang? Oke, baik. Terima kasih Baim. Izinkan Ambo memperkenalkan diri ya. Oke. Nama Ambo Ihsan Ramadi Putra. Tapi orang-orang ngecok manggil Ican. Nggak tahulah dapet dari mana mereka. Itu adalah panggilan Ambo waktu ketek sih. Nama lucu ya Bang ya? Biar mudah diingat. Nama lucu. Yang mudah diingat. Mungkin. Saat ini Ambo aktif pengembangan beberapa startup sih, di antaranya adalah Beyond Run dan Schoolpad. Nah, kalau Beyond Run ya teman-teman udah tahu lah apa itu. Terus Schoolpad itu startup di bidang pendidikan. Terus kalau dari Vario Nasinya sendiri, Ambo digital marketing agency di Jakarta. Ambo buat namanya Inbound ID. Alhamdulillah lah dari tahun 2002 balik. Sampai kini alhamdulillah lah dapat jadi penghasilan dan penghidupan Ambo saat ini. Terus di Beyond Run sendiri Ambo sebagai salah satu co-foundernya. Kami ada 7 orang, terus Ambo salah satu co-foundernya, dan fokus Ambo di Beyond Run itu adalah pengembangan bisnis dan produk gitu. Oh gitu. Ambo digital marketing. Kalau Beyond Run itu apa ya? Penggabungan antara mimpi dan hobi digabungkan menjadi Beyond Run. Jadi Bang, ini Zainuddin tertarik nih untuk bahas yang Beyond Run. Jadi Beyond Run itu apakah itu tuh awalnya pecahan dari karena kegiatan Abang sehari-hari, terus tertarik dengan dunia lari juga, terus ngeliat event-event itu kami tertarik tuh Beyond Run ini apa sih tujuan utamanya dibentuk? Terus event apa saja untuk bekerja sama di Beyond Run? Kita bahas di Indonesia aja dulu ya Bang ya. Amin, mudah-mudahan. Berarti langkah jauhnya pasti internasional dong. Amin. Mau kasih Zainuddin. Nah, menarik. Mungkin awal mulanya kenapa Beyond Run terbentuk. Oke. Nah,
Beyond Run itu sendiri awal mulanya terbentuk itu pas waktu jadi Ambo Sobo sama Pak Oni Kadis Pariwisata Sumbar waktu itu. Dan awak panggil Daoni aja ya. Daoni challenge. Oke, apa sih yang bisa dibantu untuk memperkenalkan pariwisata Sumatera Barat kok? Nah, oke dah, Ambo pikiran dulu. Ya sekitar ampe bulan setelah itu Ambo lanjut dapat ide. Nah, tiba-tiba panitia 100 tahun ITB Pak If itu mengajak Daoni mengajak untuk buat lari di Sumbar. Ayolah. Ayolah, jalanin dah. Akhirnya kami bertiga buat latihan namanya Minang Geopark Run kan waktu itu. Nah, terus untuk mengadakan Minang Geopark Run kok masuk awak cuma mengadakan event dan sebagainya, Ambo berurusan sama IO dan berurusan sama provider peralatan-peralatan untuk pengadaan event. Ambo saya lihat kayaknya menarik juga ya bisnis di bidang ikut, dan makanya waktu itu Ambo sampaikanlah ide kok ke beberapa teman waktu itu di yang ahli di bidang IT, yang ahli di bidang lari dan sebagainya. Sepakatlah kami, ayolah dah, awak buat lo lah semacam platform yang nantinya itu membuat setiap orang kok gampang untuk membuat event lari. Jadi mereka nggak mesti kayak Ambo kini mencari IO, mencari RM dan sebagainya. Cukup di awal-awal cukup susah juga karena belum Ambo kebetulan bukan orang yang bergerak di bidang event lari kan. Jadi dari start dari nol, dan akhirnya mengajak kawan-kawan kau untuk membuat platform yang akan memudahkan semuanya itu. Nah, disitulah akhirnya kami bentuk yang namanya Beyond Run. Nah, kalau ditanya ke orang-orang sekarang apa itu Beyond Run, maka mungkin mereka akan melihat satu bahwa Beyond Run itu adalah IO lari. Sebagian orang pasti pikirnya Beyond Run adalah IO lari. Terus yang kedua ada yang bikin bahwa Beyond Run itu adalah foto sharing platform. Iya, benar. Buat nyari foto event. Memang, di awalnya kita masuk dari situ, foto sharing platform untuk Minang Geopark Run. Awalnya di situ. Nah, sebenarnya apa yang kami harapkan itu adalah Beyond Runco merupakan sport teknologi company. Jadi kita fokus pada penyediaan teknologi untuk sport. Nah, startnya dari lomba lari karena memang lari lagi hype. Padahal kami pengennya juga sepak bola dan sepeda, renang dan sebagainya. Nah, itu yang kami inginkan. Nah, tujuan semua orang saat ini yang kami jadikan target kami itu adalah membuat lomba lari itu gampang dibuat oleh setiap orang. Kita akan menyediakan platform untuk komunitas, IO lari, race management untuk bisa membuat lari ini semudah mungkin dan semurah mungkin. Karena saat ini kalau hitung-hitung untuk mengadakan event lari itu bisa sampai untuk satu pelarinya itu kebutuhan dananya sampai 1 juta per orang. Iya, benar tuh Bang. Lumayan besar ya Bang ya. Iya, kalau teman-teman boleh tahu juga, contohnya ya ambil Maybank. Maybank itu bahkan butuh sekitar hampir 20 miliar untuk pengadaan eventnya. Wow, total tuh ya Bang ya? Iya, tapi juga target mereka kan kalau nggak salah tahun kemarin itu 13.000. Jadi satu orangnya itu mungkin sekitar hampir 1,5 jutaan. Nah, jadi berkisar di antara itu pengadaan event lari itu antara 1 juta, 1,5 tergantung jumlah pelari dan tergantung seberapa wahnya lari ya yang dibuat. Nah, makanya kami buat platform yang kami memudahkan mulai dari pendaftaran, teknologi respect collection, teknologi tracking sampai ke foto sharingnya. Jadi dengan satu platform Beyond Run, teman-teman bisa membuat event lari semudah mungkin. Itu niatnya. Berarti Geopark yang pertama ya Bang, proyek pertama dari Beyond ya Bang ya? Ya, boleh dibilang proyek pertama dari Beyond dan yang menjadi cikal bakal berdirinya Beyond. Asik. Berarti untuk event tadi yang ditanya Zainuddin tadi Bang, udah apa aja nih Bang yang udah berjalan sama Beyond nih Bang? Di tahun 2018 itu berarti memang kita start di Minang Geopark Run, itu event pertama yang kita lakukan, Minang Geopark Run 2018. Waktu itu servis kita baru satu, foto sharing aja.
Plus di tahun itu juga di akhir tahun kita kerjasama sama unit lari atletik ITB, kita mengadakan Ganesha Runniversity. Nah, itu 2 event di tahun 2018. Awal-awal berdiri ya Bang ya? Iya, awal-awal berdiri. Alhamdulillah dapet 2. Walaupun akhir tahun ya Bang? Iya, walaupun akhir tahun. Kami juga nggak menyangka akhirnya dapat respon yang cukup baik juga dari ITB. Wah, alhamdulillah. Padahal awak baru berdiri. Iya, cukup bangga lah waktu itu. Terus alhamdulillah di tahun 2019 Allah mulai banyak service yang kita develop, sehingga Allah mulai banyak kita juga udah cukup pede lah untuk menawarkan ke orang-orang, sehingga pada waktu itu event pertamanya BRI Mandehran. Tanggal 1 Maret kalau nggak salah, 3 atau 1 Maret gitu di 2019. Iya. Nah, alhamdulillah setelah BRI Mandehran, dan alhamdulillah waktu pas BRI Mandehran itu kita menggunakan seluruh service yang ada, mulai dari pendaftaran, spec collection, sampai ke photo sharing. Teknologi tracking waktu itu kami masih bekerja sama Om Iye. Nah, alhamdulillah setelah BRI Mandehran tuh berturi-turi, alhamdulillah di 2009 Balai itu total 7 event kami. Keren. Itu untuk kategori yang baru berdiri ya Bang ya? Iya, ada Wanadri Run, Aperti Run, Wanadri di Bandung, Aperti di Jakarta, Run to Care di Bali, Minang Geopark Run di Agam dan Buki, terus Brilliant Run di Surabaya, dan juga di ITB Ultra Marathon di 2009 Balai. Alhamdulillah 7 event di 2019 berhasil, sukses lah kami. Ya, keren. Nah, dari Bunga kita pengen tanya nih Bang, terkait dengan event kan alhamdulillah udah banyak nih sekarang yang kerjasama dengan Beyond lah istilahnya. Untuk tahun 2020 nih sebenarnya apa sih Bang yang udah dijadwalkan Bang? Oke. Alhamdulillah jadwalnya yang cukup lumayan fix itu ada sampai event sih. 8 event. Di 2020 ini Bang? 2020. Dan alhamdulillah kemungkinan besar semuanya dipindahkan ke 2021. Alhamdulillah ya Bang, tetap harus bersyukur ya Bang. Jadi di tahun 2020 ini ada 4 Geopark Run Series di 4 kota. Seperti kalian juga udah tahu, mungkin ada Belitung di Jawa Barat, Ciletuh, sama yang Krakatau, terus Minang, ada ampe rencananya. Dan alhamdulillah yang si Belitung sudah kita pindahkan rencananya ke Oktober 2020 juga Bang? 2019. Tapi kayaknya sih bakal, nggak tahu, kita masih lihat situasi lah seperti apa. Tapi kemungkinan besar sih bakal pindah ke 2021. Terus yang Ciletuh ini kita sebentar lagi akan inform bahwa kita akan pindahkan ke tahun 2021. Krakatau juga akan kita inform untuk pindahkan ke 2021 karena pendaftarannya udah kita buka ya. Jadi ada beberapa pelari. Kami mesti menginformasikan untuk memindahkan jadwal ini. Terus yang Minang, NGR ya Bang ya? Iya, NGR. Terus terang Ambo sih masih berharap. Iya, benar-benar. Kita masih akhir tahun ya Bang ya? Iya, karena kita kan targetnya akhir tahun di November kan, jadi mudah-mudahan aman. Iya, aman semuanya. Iya, kalau enggak ya terpaksa kita pindahkan juga. Nanti MGR masih gantung ya Bang? Iya. Itu sih harapan untuk Geopark Run Series yang masih jalan sih di MGR. Iya. Oke, terus Eduran Series di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bandung. Nah, ini pun yang rencana awal yang Tangerang itu di bulan Maret kemarin, tapi kita udah cancel semuanya. Dan mungkin juga kita lagi diskusi dengan event ownernya untuk memindahkan ke tahun 2021 lah semuanya. Dan terus dan diskusi juga, dan masih dalam tahap diskusi untuk ITB Ultra 2020. Dan juga nggak tahu ITB Ultra apakah
2020 ini jadi atau enggak ya walau alam lah. Iya, karena kondisi seperti ini juga ya Bang ya. Ya, betul. Baim nih bertanya sekali lagi nih Bang. BTW karena pengaruh pandemi yang saat ini semakin menjadi-jadi kok Bang ah. Pengen nanya nih Bang, pengaruh pandemi kok terhadap event yang telah Abang agendakan mungkin di 2020 kok Bang. Dampaknya seperti apa sih Bang? Terus bagaimana strategi Abang menyikapi hal tersebut Bang gitu Bang? Nah, menarik. Kalau seperti yang dibahas tadi, event-event di tahun 2020, kemungkinan besar semuanya akan pindah ke 2021. Kemungkinan besar. Iya, benar Bang. Karena kan kita juga sama-sama lihat kan bukan cuma event yang dipegang oleh Dion Selan doang ya Bang ya. Banyak event-event besar lainnya yang udah terdahulu pada cancel, pada di postpone semua gitu ya Bang ya. Betul. Nah, jadi untuk Dion Selan sendiri bagaimana Bang cara menyikapi hal seperti ini gitu Bang? Nah, tadi mungkin jangan sampai salah ya, Beyond Run adalah supporting. Jadi event organizer sama event ownernya bukan Beyond Run. Jadi kita bekerja sama event organizernya untuk melihat apa yang akan kita lakukan terhadap event-event yang sudah kita rencanakan. Jadi kalau strategi yang kita lakukan saat ini di internal Beyond Run sendiri, kami tuh fokus di pengembangan produk sih. Ya, yang sempat telat sih karena 2019 sibuk ngamen jualan jadi produknya rada terbengkalai. Mungkin Bang Dol juga tahu pas waktu Minang Geoparan kemarin kita juga sudah mulai siapkan satu aplikasi. Tracking tracking. Nah, sebenarnya jika tracking ini bisa berjalan dengan baik, maka itu sangat memangkas biaya pengadaan event. Jadi masalah kayak timing chip dan sebagainya itu bisa digantikan dengan aplikasi. Benar. Nah, itu yang lagi kita kejar di tahun ini sehingga nanti tahun 2021 begitu run event udah mulai lagi, lagi. Ya, kita udah bisa issue our new product lah. Nah, itu sih fokusnya kita. Mungkin hal positifnya adalah ya kita disuruh untuk kembali ke bengkel untuk benerin produk. Benar-benar. Iya, ada hikmah yang bisa dipetik ya Bang ya. Iya, betul. Nah, terus kita juga sedang negosiasi dengan IO Lari dan race owner untuk reschedule ke tahun 2021 seluruh event ya yang udah kita sepakati lah. Terus, nah, yang menariknya nih, seluruh personil Beyond Run yang pada umumnya orang awak itu kan berarti kerjaan berkurang dikit nih. Nah, kan nggak ada event dan sebagainya, maka seluruh personil yang ada tuh rata-rata kini tuh kita bergabung dengan komunitas relawan untuk COVID-19. Namanya Aksi Tagih. Aksi Tagih. Ya. PTR kalau nggak salah juga join di komunitas relawan ini juga. Iya Bang. Iya, beberapa member juga ada di dalamnya sih Bang. Betul. Jadi kita nih sama-sama sepakat bahwa COVID-19 ini adalah masalah kesehatan. Jadi yang harus kita benerin itu adalah ya ini yang dituntaskan itu adalah solusi untuk masalah kesehatan ini. Nah, kita di Aksi Tagih fokus di awalnya itu pengadaan alat pelindung diri atau APD untuk tenaga kesehatan. Kalau nggak salah Nichimi juga support banyak di Aksi Tagih. Terus Bang Ami, terus satu orang lagi yang polisi ya. Oh, yang polisi itu Eko. Bang Eko juga di situ juga ada. Nah, alhamdulillah menariknya awak kenal dari lari, tapi ternyata awak bisa melakukan hal yang lebih. Ternyata lari itu bondingnya cukup bagus. Teman-teman SLM juga join di komunitas kita. Iya Bang. Jadi alhamdulillah baguslah efeknya. Sebenarnya efek dominonya. Sebenarnya di kepengurusan sih di grup juga kemarin udah sempat membuat sebuah semacam gerakan seperti itu Bang. Cuman akhirnya kita sepakat ngerumbukin bersama-sama, akhirnya kita putuskan mending kita gabung ke aksi yang udah ada aja gitu Bang. Betul. Seperti ya mending kita fokus support COVID yang dilakukan oleh Aksi Tagih gitu kan. Karena kan gini, problemnya itu kita tuh banyak donatur di luar, Benar. tapi nggak tahu mau mendonasikan kemana.
Makanya di Aksi Tagih kita memberikan data, support data, puskesmas ini membutuhkan ini, puskesmas ini membutuhkan ini, dan kita berkoordinasi di situ. Nah itu sih sumbangsi yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Aksi Tagih. Ya benar-benar. Kalau bahasa COVID kan itu banyak yang kayak ganggu ke kegiatan kita sehari-hari. Kayak dari PTR kan kita kayak jarang buat ngumpul, buat lari bareng. Kalau buat yang pelaksana event itu banyak event-event terganggu, Bang. Terus betul. Ini Bang, Zainuddin pengen bahas nih, seandainya nanti COVID ini berakhir, Bang. Apa strategi dari Beyond Run untuk membangkitkan sport tourism terutama di Minang ini dulu, Bang? Soalnya kan kebanyakan nih pariwisata itu sekarang banyak yang off. Sementara buat membangkitkannya nanti kan perlu effort yang besar gitu, Bang. Apa tuh yang udah terpikirkan oleh Beyond Run untuk seandainya nanti COVID ini kelar, Bang? Oke. Jawaban jujur atau jawaban diplomatis? Bebas aja, Bang. Sih forum bebas. Jawaban jujur aja, Bang. Ya, betul. Ya ini masalah kita awak Basamo ya untuk membangkitkan kembali sport tourism. Ya, dan Ambo sepakat bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Iya benar. Ya, benar. Semua kita, Bang. Semua awak, betul. Nah di Beyond Run seperti yang dibahas tadi, memang kami lebih banyak pada perbaikan sistem. Saat ini kami fokus ke perbaikan sistem, belum banyak bahas what next. Belum banyak bahas what next karena ya tadi setengah effort untuk perbaikan sistem, setengah effort untuk membantu Aksi Tagih. Yeah. Jadi kami di Beyond Run sih belum banyak bahas what next, tapi kami di Beyond Run sepakat bahwa akan memberikan support ke komunitas Pemda yang akan mengadakan event atau konsultasi, semuanya kami open for discussion untuk membantu seperti apa yang bisa dibantu. Kami membuka pintu ke arah situ ya untuk kolaborasi open sadolahnya, ndak terbatas mau pemerintah Pemda Sumbar atau apa, sudah kami open semuanya. Jadi mungkin saat ini itu yang bisa kami lakukan. Mungkin bukan strategi sih karena belum menyiapkan strategi khusus juga buat hal ini. Tapi apapun itu semoga segera bangkit ya Bang ya pasca pandemi nanti masalah pariwisata ya, Bang. Nah kalau ada PTR, ada ide, ada apa, kami siap membantu. Siap Bang. Mari kita bangkitkan sport tourism spesialnya di Nagari Awa di Sumatera Barat. Iya benar Bang. Karena bagaimanapun juga ini tanggung jawab kita bersama ya Bang ya. Betul, menunggu arahan dari PTR kalau ada planning atau apa, mari kita diskusi. Ya, intinya nanti kita diskusi lagi sama pemerintah, pelaku olahraga, pelaku sport tourism, gimana cara meyakinkan orang-orang luar bahwa Sumbar itu telah aman buat kita destinasi lagi gitu ya Bang ya. Betul. Oke Bang. Oke Bang, nggak terasa udah lumayan banyak juga nih Bang yang kita obrolin. Mungkin dari nih ada pertanyaan terakhir nih, sayangnya terakhir nih Bang. Pengennya sih masih banyak, tapi karena masalah waktu Bang. Mungkin untuk terakhir pertanyaannya Bang, soal harapan nih Bang, harapannya tentang pariwisata, tentang olahraga, atau tentang Beyond ke depannya seperti apa nih Bang? Kalau tentang Beyond ke depannya tadi sudah sepakat ya, kita internasional ya. Amin. Nah, sebenarnya sih harapannya kan saat ini di pemerintah fokus di menemukan solusi untuk mengatasi pandemi masalah kesehatanku, dicarilah solusi yang paling tepat. Untuk mengatasi solusi COVID-19. Nah, itu kan sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Padahal masalah pandemi kok biasanya ada efek-efek sampingan yang jarang teramati dengan baik. Yeah. Nah itu mungkin contohnya kayak pendidikan. Kan bagaimana kini itu kan saatnya kalau di pendidikan school from home. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya akses internet dan sebagainya? Which is itu kan berbahaya, anak-anaknya tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Iya benar Bang. Kayak gitu
Iya, kayak apa? Kayak gunung es kan, yang kelihatan itu kan cuma kecil Di di atas. atasnya ya. Kalau Iya. di bawahnya itu banyak. Dan salah satunya loh yang berhubungan sama awak yaitu adalah mengenai pemulihan tourism dan sport tourism. Iya. Nah, itu kan belum karena memang pemerintah fokus ke itu, tapi mungkin aku berharap pemerintah juga udah mulai melihat nih bahwa gunung es ini bagian bawahnya itu juga udah mulailah dibahas, mulailah disentuh gitu ya, Bang. dilirik dan disentuh. Nah, karena mulai melakukan preparasi action untuk pemulihan tourism dan sport tourism. Dan ya itu sih, karena harapan Ambo kayak gitu, pemerintah udah mulai ke arah situ, dan begitu pemerintah udah mulai ke arah situ, atau mungkin juga disupport oleh komunitas untuk mulai mengajak pemerintah untuk diskusi dan sebagainya, bahwa ingat loh, ada efek-efek dari pandemi ini yang mesti kita solve bareng, selain dari kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Nah itu sih, minta tolong banyak tuh kawan-kawan di komunitas PTR dan sebagainya, mulai untuk melakukan diskusi-diskusi yang mengarah ke yang seperti yang kita bahas sekarang ini, untuk untuk pemulihan sport tourism itu. Iya, setuju sih Bang, karena masalah pandemi ini nggak cuma mengefek ke ekonomi dan pendidikan juga, tapi termasuk sport tourism yang paling banyak kena dampak ya Bang ya. Iya. Kalau kita sih berharap di PTR semoga nanti pandemi ini berakhir, kita bisa kerjasama mungkin ya suatu event yang bisa menggairahkan sport tourism di ranah Minang sih Bang. Amin lah ya Bang ya. Ya amin. Kalau perlu misalkan begitu udah nih ya, mungkin siapa tahu PTR ide nih, kalau pemerintah sudah menyatakan kita bebas, nah minggu pertamanya awak buat event di Sumbar, celebration-nya. Celebration ya, bebas corona. Boleh Bang. Boleh nih dikit nih idenya nih, menarik. Iya, salam untuk Ketua Daniel. Colek-colek lah. Siap. Jadi Beko kami sampaikan ke Ketua Daniel. Kami colek langsung Beko. Kayaknya Ketua Daniel jam sekarang nih lagi sibuk. Kayaknya tidur ya Bang. Iya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, membatasi kita gitu kan. Kayaknya mungkin cukup beberapa pertanyaan tadi yang bisa kita tanya-tanya pada bincang-bincang kita pada hari ini, Bang Ican. Semangat buat teman-teman PTR, tetap semangat dalam mempromokan sport tourism di Sumatera Barat. Pokoknya pertama kali Ambo berharap pesan tadi pertama pemerintah sudah menyatakan kita udah bebas dari selebrasi ya Bang ya. Kita melakukan selebrasi event. Siap Bang. Oke Bang Ican, terima kasih banyak Bang. Siap. Mudah-mudahan. Oke, berarti langsung aja ya Bang, kita tutup. Mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Saya Baim, saya Zainuddin, dan saya Bunga Bangke, dan silakan siapa Bang? Saya Ihsan Ramadi Putra. Oke, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang. Sehat selalu Bang Ican. Sama-sama.